Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para ulama, para ustaz, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kekuatan kepada kita, masih memberikan kemudahan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majlis taklim. Ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab dosa kita diampunin oleh Allah, menjadi sebab dosa orang tua kita, mertua kita, guru-guru kita diampunin oleh Allah, menjadi sebab selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lanjutkan pengajian kita masih di bab adab di saat makan, melanjutkan daripada yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimakumullah, wala yasma'u baina tamri wan nawa fi tabakin. Jadi di antara adab daripada makan, sunnah daripada makan, yaitu tidak mencampur antara kurma dan bijinya. Kalau orang sudah makan kurma, kan ada bijinya, kalau nggak ditelan tuh bijinya. Nah, makanya bijinya itu nggak boleh dicampur dengan kurmanya. Dengan kurma yang masih belum dimakan, harus dipisahkan. Wala yasma'u fi kaffihi. Dan juga tidak boleh mencampur di telapak tangannya, Pak. Ya, misalnya di sini ada kurma yang belum dimakan, kemudian dicampur dengan bijinya, nggak boleh juga. Bal yad'un nawa min fihi ala zahri kaffihi thumma yalqiha. Tapi biji-biji kurma tadi yang sudah dimakan, ya, yang sudah dimakan kurmanya, tinggal bijinya daripada mulutnya tadi, letakkan saja di punggung daripada yang namanya telapak tangan, kemudian dibuang, ya kan? Yang jelas buangnya ke tong sampah, ya, jangan dibuang sembarangan. Kenapa? Karena kalau dibuang sembarangan, nanti yang jelas di mana-mana akan kotor, kan? Kenapa? Karena zaman sekarang di mana-mana kan udah ada tong sampah, Pak, ya. Jadi dibuangnya ke tong sampah. Wa kadza kullu ma lahu ajbun wa suflun. Begitu juga segala sesuatu yang berbiji, ya, yang mempunyai biji, atau bahkan ya termasuk makan jeruk. Kalau jeruk kan ada bijinya, ada kulitnya. Misalnya di dalam satu nampan atau satu piring itu ada jeruk, kita makan, makanya biji dan kulitnya itu nggak boleh kita campur dengan yang masih utuh. Artinya apa? Artinya harus dipisahkan. Kalau kita tidak menaruh di telapak tangan kita, kita pisahkan. Bisa juga ada wadah yang lain, ya. Itu adalah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Wa alla yatruka mas taradalahu minat ta'am wa yatruku fil qas'ah. Dan juga tidak boleh, ya, istilahnya menaruh makanan yang sudah kusam lah, makanan, ya, makanan yang sudah nggak layak makan, atau bahkan udah sampah-sampahnya. Seperti kita makan ikan, kan banyak durinya, Pak. Seperti kita makan ayam, kan banyak tulangnya. Lalu tulang dan duri itu kita satukan dengan yang itu, nggak boleh itu, Pak. Atau bahkan mungkin mau ngerjain temannya, kan, biar temannya kena duri keselak misalnya, kan, itu nggak boleh itu, ya. Diletakkan di piring itu nggak boleh, harus diletakkan di tempat lain. Bal yatruku ma'asufli hatta yaltabisa ala gari fayaquluhu. Maka letakkanlah bersama sampah, ya. Sampah ini termasuk makanan yang sudah nggak kemakan, sehingga jelas, sehingga orang pun nggak ragu-ragu mana yang makanan masih enak dimakan dan mana makanan yang nggak enak dimakan.
mana makanan yang masih bersih dan mana makanan yang sudah kotor. Sehingga apa? Sehingga nanti kalau mau makan seseorang itu di situ bisa membedakan. Jadi jangan sampai kita ngerjain orang. Makanan yang sudah campur macam-macam, udah kotor, tiba-tiba kita satukan dengan makanan yang bersih dimakan oleh orang, berarti kita zolim Pak sama orang lain. Ya. Jadi harus kita pisahkan biar kelihatan mana makanan yang masih bersih dan juga mana makanan yang sudah kotor. Ya. Dan memang diusahakan kita itu jangan sampai yang namanya membuang makanan. Kok seandainya terpaksa makanan itu dibuang karena kita nggak mampu makan dah ya, karena sudah terlalu kenyang. Kalau sampai kita teruskan kita muntah, maka kita niatkan makanan tadi yaitu untuk khidmat kepada binatang. Kita niat ngasih makan binatang, terserah binatang apa saja. Yang penting kita tidak niat membuang daripada makanan, dan kita niatnya untuk berkhidmat, memberi makan kepada yang namanya binatang. Ya. Jadi kita usahakan semaksimal mungkin jangan sampai kita suka membuang daripada yang namanya makanan. Apalagi Pak kalau punya ayam itu enak Pak. Ada sisa makanan kita kasihkan ayam. Yang namanya ayam nggak nolak. Walaupun misalnya nasi yang kemarin kita kasihkan dimakan sama ayam. Itu kalau di kampung bagus juga Pak, pelihara ayam kan, ada nasi sisa dikasihkan ayam habis semuanya. Cuman kalau di Jakarta memang kan agak susah Pak. Kalau kita nggak punya lahan sendiri mau nendang ayam, wah itu bisa-bisa tiap hari berantem dulu sama tetangga tuh. Kenapa? Karena yang namanya ayam ini kalau buang kotoran itu kan nggak bilang-bilang masalahnya. Itu yang jadi masalah. Dan kita bersyukurlah dengan makanan yang telah diberikan oleh Allah. Makanya bab kemarin diterangkan bahwasanya di saat kita makan kita nggak usah mencari makanan yang lain. Yang dihidangkan aja makan. Nggak usah nanya-nanya. Kita syukurin dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala memberikan makanan kepada kita, pada dasarnya itu adalah makanan yang terbaik untuk kita. Cuman permasalahannya Pak, kan kadang-kadang kita ada sifat iri. Melihat wah itu orang lain kok enak banget makannya. Wah itu menunya kok beda dengan saya. Punya sifat iri kita kadang-kadang. Padahal yang kita iri ini itu belum tentu lebih baik daripada kita gitu loh. Ini suatu contoh Pak. Saya dulu pernah suatu hari saya lagi ke Bekasi sama teman, ya, naik motor pada saat itu, nggak tahu udah tahun berapa itu. Dan pada saat itu malam Jumat saya berhenti sholat isya di salah satu masjid, termasuk masih wilayah Bekasi. Dan di masjid itu habis isya ada makan bareng Pak. Ada makan bareng, tuh kan. Makanya saya makan berjamaah sama teman. Satu nampak 4 orang. Nah terus ternyata di nampan sebelahnya itu kelihatan hitam banget tuh. Ya. Sedangkan di nampan saya sama teman ini itu semur juga, cuma tahu. Makanya kata teman itu, Ustaz, Masya Allah itu sebelah itu daging Ustaz, ya kan? Masa kita dikasih tahu? Teman ngomong seperti itu. Ternyata apa? Ternyata setelah dimakan oleh orang sebelah itu, yang kelihatan hitam itu laos Pak, ternyata bukan daging. Nah, disitulah termasuk ada peringatan dari Allah, pembelajaran bahwasanya kita nggak usah iri kepada orang lain. Ya contohnya tadi itu. Masa kita dikasih tahu sebelahnya daging, padahal yang dianggap daging itu laos itu loh. Itu. Di situ pelajaran agar supaya kita bersyukur, kita nikmatin apa yang ada saja, dan kita nggak usah minta yang lain-lain. Adanya sambal makan, nggak usah minta yang lain. Adanya ikan gurame, itulah makan, nggak usah minta yang lain. Jadi kita bersyukur dengan segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau kita makan banyak nanya Pak, nanti timbulnya kita nggak bersyukur. Timbulnya kita nanti akan mencela daripada makanan.
Kalau sudah mencela daripada makanan, nanti yang marah bisa ngambek, Pak. Yang masak bisa ngambek. Lah kalau sudah yang masak ngambek, bisa-bisa kagak dimasakin kan. Lah kalau gak bisa dimasakin, yang repot kan kita juga. Lah makanya termasuk adab di dalam makan ini, yaitu tidak boleh mencela daripada yang namanya makanan. Ya. Wa alla yaghsira surba fi asna'i ta'am illa idza ghassa bi luqmatin aw sadaqa atsuhu. Dan ini termasuk tidak diperbolehkan, ya. Sebaiknya tidak memperbanyak minum di tengah-tengah makan. Di saat kita makan, itu seharusnya kita tidak memperbanyak daripada yang namanya minum. Kecuali apa? Kecuali kita keselak, ya. Misalnya ada makanan nyangkut di tenggorokan, boleh itu minum. Atau karena terlalu haus, ya barangkali dari perjalanan panas-panas kan haus banget tuh. Lah itu diperbolehkan. Faqad qila inna dzalika mustabun fitib. Ini sebagian ulama berpendapat bahwasanya sangat dianjurkan tidak memperbanyak minum di dalam makan ini, termasuk menurut daripada ahli kesehatan. Jadi tidak memperbanyak minuman di saat makan. Karena di sini, ya, adabnya minum. Wa amma syurbu, dan adapun masalah minum, fa adabuhu ay yakhudal qauza bi yaminihi. Adab minum ini adalah hendaklah mengambil gelas ini dengan tangan kanan. Ya, jadi mengambil gelas dengan tangan kanan. Jadi bukan dengan tangan kiri. Kenapa? Karena ada juga, Pak, gini, Pak. Jadi orang makan itu gini. Nah, itu minumnya tangan kiri didorong sama tangan kanan. Ini nggak boleh, Pak. Jadi harus ngambilnya dengan tangan kanan. Kan kadang-kadang alasan, wah, kan kalau tangan kotor bagaimana? Yang namanya gelas dipakai, Pak, baik kotor maupun nggak kotor tetap saja dicuci. Atau bahkan kalau zaman sekarang kan kadang-kadang minumnya banyak pakai air mineral. Yang namanya air mineral itu gelasnya kan langsung dibuang tuh, gak usah dicuci. Artinya apa? Artinya di situ kita walaupun tangan kita kotor gak usah pakai tangan kiri. Karena larangan di dalam Islam itu minum menggunakan tangan kiri. Tetap kita gunakan daripada tangan kanan. Kenapa? Karena kalau kita paksakan minum tangan kiri, maka nanti yang kotor itu sunnah. Ya, yang kotor itu sunnah, bukan gelas lagi. Makanya Rasulullah SAW sangat mewanti-wanti kepada kita, jangan sampai minum dengan tangan kiri, minum dengan tangan kanan. Dan memang kadang-kadang hal yang semacam ini karena sudah kebiasaan di mana-mana. Banyak orang Islam bahkan di pengajian, di majelis taklim, di masjid ini masih banyak yang minum dengan menggunakan tangan kiri. Dan itu bukan anak kecil loh, Pak. Itu saya lihat banyak orang yang sudah dewasa, bahkan orang tua. Jadi minumnya dengan tangan kiri. Kenapa? Karena sifat itu sudah masuk dalam kehidupannya. Nah, kenapa sudah terbiasa yang seperti itu? Karena dari dulu kagak ada yang ngingetin, sehingga sudah menjadi kebiasaan. Nah, lalu bagaimana cara merubahnya seperti itu? Maka harus saling ingat mengingatkan. Misalnya lagi taklim, sebelahnya ada yang minum tangan kiri, ya kita harus ngebilangin, Mas, minumnya tangan kanan, Mas, itu sunnah Rasul. Cukup dah gitu dah. Jadi kita harus saling ingat mengingatkan. Untuk merubah daripada yang namanya kebiasaan di luar sunnah menjadi kebiasaan sunnah, itu syaratnya harus saling ingat mengingatkan. Tapi kalau nggak saling ingat mengingatkan, maka akan sangat susah untuk merubah daripada yang namanya kebiasaan seseorang.
Kan? Makanya ingatkan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, berilah peringatan karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi di antara adab daripada minum yaitu mengambil gelas dengan menggunakan tangan kanan, ya, bukan menggunakan tangan kiri. Seandainya tangan kotor, biarkan gelasnya kotor, nggak apa-apa. Yang penting kotornya gelas ini kita dalam melaksanakan sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu bismillahi wa yashrabuhu wasanda'iban. Kemudian baca bismillah. Setelah baca bismillah kemudian meminumnya, dan minumnya itu pelan-pelan. Minum pelan-pelan dengan napas. Maksudnya apa? Maksudnya minumnya pelan gini, Pak, contohnya, Pak. Jadi kan bismillah. Napas dulu. Maksudnya gitu. Ya. Jadi kita minum satu tegukan, kita napas dulu. Jadi dengan pelan-pelan. Jangan kayak apa itu orang minum diuber-uber apaan gitu kan. Langsung digelegek aja kan satu gelas habis. Itu nggak boleh dalam Islam itu, Pak. Itu ada larangan, ya. Karena Rasulullah SAW pun pernah bersabda bahwasanya dalam minum itu pelan-pelan dan napas. Ya. Kenapa? Karena sesungguhnya penyakit jantung, kata Rasulullah SAW, itu disebabkan kebanyakan daripada orang yang minum tanpa napas. Coba dah nanya sama orang-orang yang penyakitan jantung, kira-kira minumnya pakai napas apa enggak dia, gitu loh. Jadi manusia pakai napas itu, yaitu satu kali teguk, jauhkan dulu dari apa itu, dari mulut, napas dulu. Kemudian diteguk lagi, napas lagi. Itu. Karena itu, ya, kata Rasulullah SAW, banyak penyakit jantung itu disebabkan karena minum tanpa adanya bernapas. Wala yashrabu qa'iman wala muttaji'an, dan Rasulullah SAW melarang juga minum dalam keadaan berdiri dan juga dalam keadaan tidur. Artinya apa? Artinya di saat kita minum jangan dalam keadaan berdiri dan juga jangan dalam keadaan tidur. Cuman permasalahannya kan kadang-kadang, Pak, ya, ini pernah suatu ketika saya di kelas bicara masalah adab makan, ya, tentang pentingnya adab sunnah dalam makan, tentang larangan makan minum berdiri. Maka ada salah satu mahasiswa yang nanya, lalu bagaimana kalau di pesta? Emang kok di pesta seperti itu, Pak? Dan disitulah diuji keimanan kita, gitu kan? Jadi saat kita datang ke pesta itu diuji daripada keistiqomahan kita di situ. Karena kadang-kadang undangannya 1000, bangkunya cuma 100. Kan bisa ujel-ujelan duduknya itu kan. Nah, lalu bagaimana? Ya, kalau saya pribadi, Pak, kalau kondangan ke gedung itu kan, kayak itu rame, tempat duduknya itu terbatas. Lalu bagaimana? Ya saya ngambil makanan, minuman agak banyakan, lalu saya mojok. Lah mojok itu udah duduk lah, enak dah. Nanti makanan habis baru cari makanan lagi. Kalau masih muat, habis itu mojok lagi, duduk lagi di situ. Sehingga apa? Sehingga dalam kondisi apapun, dalam keadaan pesta pun, kita tidak meninggalkan daripada yang namanya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman kan kadang-kadang ada orang yang itu kan darurat. Pesta itu bukan darurat, Pak. Masih belum sampai kepada tahapan darurat makan sambil berdiri itu. Kenapa? Karena di situ masih banyak jalan untuk kita tetap melaksanakan sunnah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu minum tidak dalam keadaan berdiri, tapi minumnya dalam keadaan duduk. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam naha an syurbi qa'iman. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang minum dalam keadaan berdiri. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam syaraba qa'iman wa la'allahu kana li uzrin. Dan adapun ada satu riwayat yang menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah minum berdiri. Ini termasuk bisa jadi dalam keadaan uzur. Artinya apa? Kalau dalam keadaan uzur, kita dalam keadaan sakit sehingga kita nggak bisa duduk, dah itu dipersilakan, boleh. Tapi memang benar-benar nggak bisa duduk loh, Pak.
Karena yang tahu kondisi kita itu kan kita sendiri. Bagaimana termasuk udzur itu kan yang tahu kan kita sendiri. Tapi dalam hadis lain disampaikan, ini hadis muttafaqun alaih, bahwasanya Rasulullah SAW qa'iman, minum dalam keadaan berdiri, min hadis Ibnu Abbas, daripada hadis Ibnu Abbas, wa zalika min Zamzam, dan itu ternyata di saat Rasulullah SAW meminum daripada air Zamzam. Berarti di saat kita minum air Zamzam, kita sunnahnya berdiri. Tapi kalau bukan air Zamzam, kita sunnahnya adalah duduk, ya. Atau bahkan minum bukan air Zamzam, kalau dalam keadaan uzur yang memang kita tidak bisa duduk, maka di situ diperbolehkan. Kalau memang benar-benar dalam keadaan uzur, ya. Wa yura'i asfalal qauzi hatta la yaqtu alaihi wa yanzuru fil qauzi qabla syurbi wa la yatajassa'u wa la yatanaffasu fil qauzi bal yanhihi an fammihi bil hamdi wa yarduhu bitasmiyah. Dan sebelum meminum adalah kita memeriksa, ya, termasuk bawahnya daripada gelas kita, bagaimana kondisi gelas kita, kotor atau enggak, ya. Dan juga kita itu sunnah melihat daripada minuman. Jadi kita mau minum gini, Pak, kita lihat dulu ini gelas ini sunnah nih. Kita lihat dulu. Kenapa? Karena takut-takut kalau nggak kita lihat, tiba-tiba ada kecoa gimana? Kan keminum juga kan? Makanya diajarkan oleh Rasul, lihat, ya, di dalam gelas, di dalam minuman itu sebelum kita minum. Dan juga kita nggak boleh bersendah, apa itu? Sendawa, ya. Kalau bahasa Jawa klekeen lah, ya. Itu nggak boleh, Pak. Dan juga bernapas di dalam gelas. Misalnya gini, misalnya kita minum gini kan, tiba-tiba saatnya itu nggak boleh, Pak. Atau napas dalam gelas nggak boleh. Saat kita minum, napas itu nggak boleh. Nah, lalu bagaimana? Harus dijauhkan dulu gelas daripada mulut, ya. Misalnya Bismillah. Kita minum dulu, mau sendawa, alhamdulillah. Kita apa itu jauhkan dulu gelas. Kita mau napas, kita jauhkan dulu gelas. Nah, setelah itu wa yarudduhu bitasmiyah, kita kembalikan gelas ke mulut kita dengan ucapan bismillah, ya, baru kita minum lagi gitu. Itu seperti itu, Pak. Ini praktek seharusnya, ini kita praktekkan sehari-hari, Pak. Cuman yang jadi masalah masih banyak orang yang lupa gitu loh, ya. Banyak lupa, maka di sini perlunya kita saling ingat mengingatkan agar apa? Agar supaya di dalam kehidupan kita ini benar-benar mencontoh daripada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau membaca ba'da syurbi, setelah minum, yaitu alhamdulillahilladzi ja'alahu azban furatan birahmatihi wa lam yaj'alhu milhan ujajan bidzunubina. Jadi memuji Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan minuman tadi tawar dan manis dengan rahmat Allah, dan tidak menjadikan pahit dan tidak menjadikan asin bidzunubina, dengan sebab daripada dosa-dosa kami. Itu adalah bacaan yang dibuat oleh Rasulullah SAW setelah melaksanakan daripada yang namanya minum. Jadi bersyukur kepada Allah. Ya. Wal qauzu wa kullu ma yudaru 'alal qaumi yudaru yamina. Gelas, ya. Dan setiap sesuatu yang mau diputarkan, ya, maka muternya ini arah kanan. Ya, misalnya mau diputarkan, ada jamaah, muternya ke kanan, Pak. Itu adabnya itu. Waqad syaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam labanan wa Abu Bakar radhiyallahu anhu an shimalihi wa Rabi' an yaminihi wa Umar hiyatihi, faqala Umar radhiyallahu an ati Abu Bakar. Maka pernah suatu ketika, ya, ini Rasulullah minum susu, dan di di situ ada Abu Bakar, ada orang A'rab. Orang A'rab ini orang kampung lah. Orang A'rab, orang alas orang kampung, dia bukan orang kota. Dan termasuk ada Umar juga. Dan pada saat itu
ketepatan orang Arab tadi, orang kampung tadi ada di sebelah kanan Nabi dan Abu Bakar ada di sebelah kiri. Makanya kata Umar, yang jelas Umar ini karena ikram memuliakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, maka ati Abu Bakar, berikan kepada Abu Bakar. Fana wala Arabi, maka orang Arab tadi mau ngambil tadi itu minuman tadi, susu tadi, rencananya mau dikasihkan kepada Abu Bakar yang ada di kiri, kan? Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-aiman fal aiman, maka kata Nabi yang kanan, ya, istilahnya diarahkan Nabi untuk apa itu istilahnya menjalankan daripada susu tadi dari kanan. Tapi ada juga di keterangan kitab lain bahwasanya kalau memang di apa itu sebelah kiri ini ada orang tua, ada tokoh, ada orang dihormatin, jadi harus izin, Pak. Misalnya sebelah kanan anak kecil, sebelah kiri orang tua, ya, kita mau ngitirkan buah, maka izin kepada anak kecil. Nah, ini sebelah kiri ini kan orang tua, nak, ini guru kita, nak, ulama kita, nak, boleh nak ya apa itu saya kasihkan yang kiri itu. Oh ya boleh Pak, silakan. Tapi kalau kata anak kecil, oh jangan, ini kan hak saya, nggak boleh Pak. Tetap harus al-aiman fal aiman. Ya. Jadi dari kanan terus langsung ke kanan. Itu adalah adab. Ya. Wa yashrabu fi salasati anfasin yahmadullaha fi awakhirih wa yusammallaha fi awailiha. Dan minum ini dengan 3 kali nafas. 3 kali nafas dengan membaca alhamdulillah di akhirnya dan baca bismillah di awalnya. Jadi prakteknya gini, nanti ada prakteknya Pak ya. Wa yaqulu fi akhir nafs al-awwal alhamdulillah. Wa fi tsani yang kedua yazidu rabbil alamin. Wa fi tsalis yazidu ar-rahmanir rahim. Yang ketiga ditambah ar-rahmanir rahim. Nah, makanya praktek ini Pak. Jadi yasrabu misalnya satu anfas, minum dengan 3 nafas. Jadi dengan memuji Allah di akhirnya, awalnya bismillah, ini bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Jadi minum kita. Tuh. Nafas dulu. Ya. Dan nafas pertama alhamdulillah gitu kan. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, yazidu rabbil alamin, berarti alhamdulillahi rabbil alamin. Itu yang kedua. Terus kita baca bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi salis yazidu rahmanirrahim, berarti alhamdulillahi rabbil alamin. Itu yang ketiga. Ya. Nah, kemudian setelah itu boleh langsung kita gelekek. Itu boleh. Selanjutnya yang penting pertama itu salah satu anfas, yaitu dengan 3 kali nafas. Fadha qaribun min isrina adaban fi halatil akli wasyurbi dallat alaiha al akhbar wal asar. Jadi keterangan yang ada di bab saat makan ini dari awal sampai 2 kali pertemuan ini sangat dekat ya daripada 20 adab. Fi halatil akli, di saat kita makan, wasurbi dan minum, dan ini berdasarkan daripada dalil-dalil hadis dan juga asar para sahabat. Bayangkan Pak, kalau kita ikut agama Pak, ikut sunnah Pak, dalam makan saja Pak, itu sekitar 20 sunnah yang kita amalkan. Itu dalam makan loh, ya kan? Belum sebelum makan, nanti belum setelah makan, ini dalam makan saja Pak, dalam makan minum loh ya. Itu berdasarkan kajian daripada hadis-hadis daripada asar sahabat. Maka itu ada 20 sunnah. Maka hendaklah kita belajar ngamalin Pak ya. Jadi ilmu ini akan melekat di dalam diri kita apabila kita amalkan. Walaupun kita ngajinya kemana-mana dari muda sampai tua, tapi kalau ilmu gak kita amalkan, gak kita sampaikan, ya hilang itu aja. Dan wajar minum masih tangan kiri, kencing masih berdiri, macam-macam Pak. Jadi walaupun biasa ngaji, tapi jauh daripada kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita belajar Pak ya
untuk mengamalkan dan menyampaikan kepada yang lain. Siapa yang lain? Ya, termasuk kita sampaikan kepada anak kita, kepada istri kita, kepada tetangga kita, dan target kita sampaikan kepada seluruh manusia, sehingga seluruh manusia ini dalam makannya pun ikut daripada contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah ikut contoh Rasul kan nilainya ibadah. Coba bayangkan, kan? Makanya kalau kita kembali masalah sunnah menurut ulama fikih itu kan, apabila dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Berarti apa? Di dalam makan saja 20 sunnah yang kita amalkan, berarti 20 pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kalau kita kembali kepada Quran, 2 jaminan diberikan Allah. Yang pertama, Allah cinta, dosa diampunin oleh Allah. Nah, kalau 20 sunnah kita amalkan saat makan saja, berarti mendapat kecintaan Allah dan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Pak ya. Insyaallah yang bicara baik, yang mendengarkan baik, yang lebih baik lagi yang mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara yang lain. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.